Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupetik Jilid 5E untuk anak kelas 5, tema ekosistem. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 75. Di halaman 75 ini ada latihan subtema 2 paket yang kedua, dimulai dari buatan bahasa Indonesia. Adik-adik langsung baca sebuah teks yang berjudul Kepiting Bakau. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Ide pokok pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat jawabnya adalah yang A, 1. 2. Dari manakah kepiting bakau mendapatkan nutrisi? Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat pada kalimat jawabannya yang B, 2. Nomor 3, kata tanya yang tepat digunakan untuk kalimat 5 adalah jawabnya bagaimana. Nomor 4, buatlah kalimat tanya untuk kalimat 4. Jawabannya adalah mengapa kepiting bakau dikatakan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah mangrove atau bakau. Nomor 5, tulislah 3 informasi penting dari paragraf tersebut. Informasi penting yang pertama adalah kepiting bakau hidup di kawasan mangrove. Informasi penting yang kedua adalah kepiting bakau mendapatkan nutrisi dari mangrove untuk tumbuh menjadi kepiting dewasa. Dan informasi penting yang ketiga adalah kepiting bakau dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah mangrove atau bakau. Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, perhatikan rantai makanan berikut. Pertanyaannya, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen tingkat 1, jawabannya adalah yang B, yaitu fitoplankton dan ulat. Lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 76. Berikut ini yang termasuk simbiosis mutualisme adalah jawabnya yang B, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu, bunga terbantu proses penyerbukannya. Nomor 3, makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis dalam rantai makanan berperan sebagai, jawabnya adalah B, produsen. 4, tulislah masing-masing 2 contoh kompetisi dan predasi pada hewan. 2 contoh kompetisi. Contoh pertama, 2 ekor kambing yang berkompetisi mendapatkan kambing betina. Contoh yang kedua, singa dan buaya yang berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Kalau sudah, ini ada predasi. Yang pertama, buaya memakan ikan. Yang kedua, singa memangsa kerbau. Kita lanjutkan ke nomor 5. Apa perbedaan antara simbiosis mutualisme dan parasitisme? Tulislah juga masing-masing contohnya. Jawabannya panjang. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi jika kedua makhluk hidup yang terlibat saling menguntungkan. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi jika satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme adalah lebah dan bunga, dan contoh simbiosis parasitisme adalah nyamuk dan manusia. Muatan SBDP. Di sini ada gambar tari piring. Properti khas yang digunakan pada tari tersebut adalah jawabnya B, piring. Nomor 2, topeng yang digunakan untuk properti tari umumnya terbuat dari bahan, jawabnya C, tanah liat. Nomor 3, tari daerah yang menggunakan properti kipas yaitu tari Pakarena atau tari kipas Pakarena. Nomor 4, tulislah unsur-unsur pendukung dalam tari. Jawabnya adalah gerak tari, properti tari, musik pengiring, tata panggung, tata busana, dan tata rias. Nomor 5, Beni, Agung, Ferdi, Rio, dan Randy akan membentuk kelompok tari. Buatlah skema pola lantai lingkaran dan diagonal untuk grup tari tersebut. Kalau lingkaran seperti ini adik-adik, jika diagonal adalah seperti ini, huruf X.
Kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, Danau Toba merupakan contoh kenampakan alam yang berada di pulau. Jawabnya D, Jawa. Nomor 2, kenampakan buatan yang dibangun untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai. Jawabnya adalah yang D, jembatan. Nomor 1 tadi jawabannya apa ya, Dek ya? Saya lupa ngomong. Saya ulangi, nomor 1, Danau Toba merupakan contoh kenampakan alam yang berada di pulau. Jawabannya adalah C, Sumatera. Sudah, tadi saya jawabnya Jawa atau Sumatera ya. Yang benar Sumatera ya, Dek ya, yang C. Sedangkan nomor 2, jawabannya D, jembatan. Nomor 3, A, nama kenampakan pada gambar adalah. Jawabnya adalah pesisir pantai dan laut. Kemudian B, kenampakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk. Jawabannya adalah memancing ikan. Nomor 4, apakah sumber daya alam di suatu wilayah mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk sekitar? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya adalah iya, karena kegiatan ekonomi akan lebih baik dilakukan di wilayah yang dekat dengan sumber, sungai, dan danau. Sementara yang mana tadi? Oh, ini Adik-adik. Saya ulangi, iya, karena kegiatan ekonomi akan lebih baik dilakukan di wilayah yang dekat dengan sumber bahan baku. Contoh kegiatan ekonomi memancing ikan dilakukan di wilayah perairan atau laut. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, apa perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan? Jelaskan dengan contoh. Kenampakan alam adalah kenampakan yang terbentuk secara alami, contohnya pantai, sungai, dan danau. Sementara kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat manusia, contohnya waduk, permukiman, dan kebun. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita ke muatan PPKN Adik-adik ya. Perhatikan tindakan-tindakan berikut, ada nomor 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, manfaat tindakan-tindakan tersebut adalah. Jawabannya yang B. Suasana belajar menjadi rukun dan menyenangkan. Kita lanjutkan ke baliknya, yaitu halaman 78. Amatilah gambar berikut. Kegiatan pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan karena. Jawabannya adalah yang A, membantu kakek menyeberang jalan. Nomor 3, manfaat sikap gotong royong saat piket di kelas adalah. Jawabnya pekerjaan menjadi cepat selesai. Nomor 4, bagaimana cara kita tidak fokus. Bagaimana cara kita sebagai seorang siswa meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa? Jawabannya adalah belajar dengan giat dan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nomor 5, yang terakhir, tulislah 2 contoh kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti giliran ronda malam, dan yang kedua, membantu membangun gapura. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Petik jilid 5E untuk anak kelas 5 dengan tema ekosistem. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.